Hey guys, selamat datang di channel YouTube Demanda Indonesia bersama saya Agustinus Nugroho. Di channel ini kamu akan belajar banyak sekali tips dan triks berjualan online, terutama untuk kamu para reseller dan dropshipper. Pada video singkat kali ini, saya ingin menjelaskan sedikit nih tentang jawaban pertanyaan sejuta umat dari reseller. Gimana caranya jualan barang laris tapi ongkirnya mahal? Untuk menjawab pertanyaan ini, saya akan meminjam jawaban dari beberapa reseller Demanda yang sudah sukses memasarkan barangnya ke seluruh Indonesia, ke Indonesia Timur, ke Sumatera, ke Kalimantan, dan lain-lain. Otomatis ongkirnya pasti mahal karena mereka basisnya adalah di Pulau Jawa. Tapi mereka bisa loh memasarkan barangnya sampai ke seluruh Indonesia. Sebelum saya masuk ke jawabannya, izinkan saya menjelaskan sedikit tentang ongkir. Sebetulnya ongkos kirim itu apa sih? Simple sekali, ongkos kirim adalah biaya yang timbul, semua biaya yang timbul karena adanya pengiriman. Jadi misalkan nih, ada produsen mengirim barang ke distributor. Pasti ada ongkirnya. Walaupun produsen ini punya armada truk sendiri, tetap ada ongkirnya, yaitu bensin dan gaji sopirnya. Lalu dari distributor ke agent, ke reseller, ke retail, ini juga ada ongkirnya masing-masing. Pertanyaannya, apakah kamu tahu ongkirnya berapa kalau kamu beli barang produsen ini dari retail? Misalkan nih, kamu beli sebotol teh botol sosro dari Indomaret atau Alfamart. Kamu tahu nggak, di situ udah ada ongkirnya. Kok bisa demikian? Karena sebagai retail, Indomaret mendatangkan barang dari Sosro, perusahaan sendiri, bukan punyanya Indomaret. Jadi, Sosro mengirimkan barang ke Indomaret, timbullah ongkir. Kalau kamu membeli sebotol teh Sosro tersebut dengan harga Rp7.000, sebetulnya di dalamnya udah ada ongkirnya. Nggak cuman di Indomaret ya, retail-retail besar. Misalkan kamu membeli secangkir kopi susu di warung Bu Susi, entah ini warungnya siapa ya, kita sebut aja warung Bu Susi. Apakah ini ada ongkirnya? Ada. Kenapa? Karena Bu Susi punya namanya supplier. Karena Bu Susi nggak menanam kopi sendiri, nggak harvesting atau memanen kopi sendiri, lalu mengolah sendiri, dan lain-lain. Bu Susi juga beli barang dari suppliernya. Misalkan 50.000 dari supplier ini isinya 50 sachet. Pada saat suppliernya Bu Susi menjual kopi tersebut ke Bu Susi, satu kotak isi 50 sachet, dia sudah mendapatkan untung, sudah menghitung ongkirnya. Bu Susi tahu nggak ongkirnya? Nggak tahu. Pokoknya Bu Susi taunya 50.000, 50 sachet, itu satu kotak. Kemudian Bu Susi menjual nih kopinya ke kita, 2.500 satu cangkir. Padahal modalnya Rp1.000 kan. Bu Susi sudah menjual seharga 2.500 ke kita. Apakah di situ ada komponen ongkirnya? Sebetulnya ada, karena yang namanya kopi ini pasti sudah dari produsennya ke agent sampai ke Bu Susi pada akhirnya. Tapi sekali lagi, kita sebagai konsumen, kita nggak ngerti kalau ada ongkirnya. Nah, cara ini bisa kamu terapkan juga di kehidupanmu berjualan online sebagai reseller atau dropshipper. Misalkan ya, kamu dapat satu sepatu di app Demanda, harganya 50.000. Lalu kamu pikir, wah ini kalau saya naikin jadi 70.000, saya bisa dapat cuan Rp20.000. Lalu kamu memasarkannya di WhatsApp atau di sosial media. Nah, kebetulan temanmu yang sedang ada di Flores ini ngelihat posting kamu lalu kepingin memiliki sepatu tersebut. Katakanlah ongkirnya 80.000 karena jauh antara supplier sama temanmu yang di Flores. Kalau misalkan kamu ngomongnya begini, oke, ini sepatu harganya 70.000, ongkirnya 80.000. Jaminan mutu pasti dia nggak jadi beli. Mana dia mau bayar? Sepatunya 70.000, ongkirnya lebih mahal daripada sepatunya. Tapi kalau kamu ngomong seperti ini, oke, ini sepatu harganya 150.000. Buat kamu free ongkir. Jadi seolah-olah kamu udah memberikan promo yang luar biasa ke teman kamu. Tapi sebetulnya kamu hanya menghilangkan komponen ongkir. Hal ini salah atau enggak? Kamu menipu customer kamu atau enggak? Kamu menipu teman kamu atau enggak? Enggak juga. Emang kalau kita belanja di Indomaret nih, teh sosro 7.000. Apakah harganya tertulis seperti ini? Teh sosro 6.000, ongkirnya 1.000. Enggak juga kan? Kalau Bu Susi beli dari suppliernya,
50.000 satu box kopi susu. Apakah suppliernya ngomong ke Bu Susi, ya ini harganya 35.000 ya, plus ongkir 15.000? Enggak juga kan? Yang mereka tahu, yang kita tahu adalah harga akhirnya, bukan harga yang ditambahkan ongkir. Jadi ini sangat legal dan sangat lumrah sekali dilakukan. Reseller-reseller Demanda yang sudah sukses juga melakukan hal yang sama. Oke, sampai di sini dulu video singkat ini. Hopefully ini bisa membantu penjualan online kamu, sehingga kamu bisa mendapatkan pasar yang jauh lebih besar. Jangan lupa kalau kamu suka konten seperti ini, like, subscribe, dan nyalakan notifikasinya. Selamat berjualan, semoga sukses selalu.